Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat ngasih yang dirahmati Allah, kembali kita bersilaturahim berjumpa, mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan untuk kesehatan kita semuanya. Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Allah berikan kita kesabaran dan ketabahan dan keimanan untuk selalu yakin akan kebesaran Allah, sehingga kita melalui musibah ini dengan hati yang tenteram dan berikhtiar sambil pasrah diri kepada kuasa Allah. Sahabat ngasih yang dirahmati Allah, pada episode kali ini saya ingin menyampaikan fadilah dari surat Al-Fatihah. Ada banyak hadis yang menerangkan tentang fadilah, keutamaan, manfaat, mukjizat, karamah, kemuliaan surah Al-Fatihah. Selain sebagai rukun sholat, di mana jika tidak dibacakan Al-Fatihah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah, batal. Nah, ada beberapa hadis lain menerangkan keutamaan lain. Jadi saya ingin membacakan beberapa saja, tidak semuanya, dan saya juga tidak bacakan satu persatu. Saya sebutkan manfaat, fadilah dari surah Al-Fatihah ini, dan insya Allah kita bisa mengamalkan keutamaan kemuliaan Al-Fatihah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat ngasih yang dirahmati Allah, yang pertama, keutamaan surah Al-Fatihah adalah bahwa disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, Al-Fatihah adalah a'zamu suratin fil Qur'anil Karim, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Ini hadis ini berasal dari sahabat Abi Sa'id bin Mu'allim radhiyallahu anhu, di mana Nabi saat itu mengajarkan kepadanya, dan Nabi menyebutkan bahwa ini adalah surat yang paling agung yang akan Nabi ajarkan kepada sahabat Abi Sa'id ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Fadilah selanjutnya dari surah Al-Fatihah adalah bahwa dengan nada yang sama dalam hadis yang berbeda, suratul Fatihah afdhalul Quran. Al-Fatihah adalah surah yang paling utama dibanding surah-surah lain. Ini hadis ini berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu, di mana Nabi mengajarkan pada sahabat ini dan memberitahukan, ala ukhbiruka bi fadlil Quran, moga kamu aku ajarkan surah Al-Quran yang paling utama. Maka Nabi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir ayat. Ini yang kedua. Selanjutnya, Al-Fatihah juga disebutkan sebagai As-Sabul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Selain mana kita selalu mengucapkannya, membaca salah berulang di tiap sholat, tapi memang ini menunjukkan 7 ayat ini harus sering kita ulang, kita ucapkan, karena di dalamnya ada sebuah ayat yang maha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tersimpan pesan tauhid bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita menyembah. Dan ini sangat sesuai dengan kondisi kita sekarang ini, dalam kondisi kita pandemi wabah corona. Jangan sampai kita kehilangan pegangan. Kita harus tetap selalu beribadah. Kita hanya minta pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka perbanyaklah untuk mengamalkan, melantunkan bacaan Al-Fatihah di setiap kesempatan. Ini menunjukkan kepasrahan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah lain dari surah Al-Fatihah ini adalah
bahwa surah ini lam yanzilu fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur. Tidak ada satupun yang senada, yang semisal, yang persis dengan surah Al-Fatihah di kitab suci Injil, di kitab suci Zabur, dan di kitab suci At-Taurat. Ini menandakan bahwa Al-Fatihah hanya diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada kita umatnya. Berbahagialah. Maka jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita melupakan dan tidak membaca Al-Fatihah. Jangan cuma saat sholat kita baca, tapi di luar sholat terus lantunkan yang baca. Fadilah lain dari Al-Fatihah adalah bahwa suratul Fatihah ini bisa menjadi obat saat kita sakit, saat panas, saat pusing, atau sakit lainnya. Bi barakatil Fatihah, dengan barakah Al-Fatihah membacakan, insya Allah sakit yang kita derita akan sembuh. Karena ini berdasarkan hadis dari sahabat, ketika ada seseorang yang tergigit kalajengking, maka kemudian dia bacakan Al-Fatihah dan ditiupkan Al-Fatihah ke dalam air untuk kemudian diminumkan pada orang sakit tersebut. Alhamdulillah biiznillah barakatil Fatihah orang tersebut. Ini menandakan bahwa Al-Fatihah juga bisa diambil fadilahnya, keutamaan untuk penyembuhan. Inilah memang diajarkan dalam Islam. Ketika kita sakit, hendaklah kita meminta kepada Allah terlebih dahulu, baru kita melakukan kepada dokter jika memang itu tidak sanggup di luar batas kekuatan kita. Fadilah berikutnya dari Al-Quran adalah yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa Al-Quran ini khususnya Al-Fatihah melindungi pembacanya dari godaan syaitan. Ketika Al-Quran, ketika surah Al-Fatihah ini diturunkan, maka iblis menjerit dengan keras, menggerakkan geraham giginya dengan sangat keras. Kenapa? Dia merasa kesakitan. Sehingga kemudian Al-Imam Mujahid menyatakan, faman ronna aw nakhara fahuwa mal'un. Siapa yang ketika dibacakan surah Al-Fatihah dia merasakan kesakitan, berteriak sangat keras karena merasa nyeri dan meretaknya karena merasa sakit, bahwa dia terlaknat, karena berarti dia sama dengan iblis yang merasakan sakit ketika Al-Fatihah dibacakan. Kemudian juga Al-Fatihah adalah salah satu surah yang Allah turunkan dari bawah arsy. Ini sebuah kemuliaan. Oh, hanya umat Nabi Muhammad yang mendapatkan surah Al-Fatihah ini. Dan itu dinyatakan dalam sebuah hadis dari Hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a fatihatal kitab faka'annama qara'at Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan. Siapa saja yang membaca Al-Fatihah seakan-akan dia telah membaca Injil, Zabur, dan Taurah. Berarti surah ini memang khusus, sangat-sangat khusus buat umat Islam. Kita tidaklah dan seringlah kita lanjutkan, bacalah Al-Fatihah. Dan jangan lupa setiap selesai waladhdallin kita harus melanjutkan amin. Karena amin adalah kita mohon Allah mengabulkan. Karena di ujung surat Al-Fatihah adalah doa agar Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat Nasoro, sifat-sifat Yahudi yang tidak menjadikan kita terserap masuk dalam golongan mereka, sehingga kita akan hadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.